26. Tuntutan King Miller terhadap Azahra tidak main-main. Wanita itu sampai dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Di rumah sakit, Bahri menemani wanita itu melahirkan. Sudah sedari 3 bulan kehamilan, bayi ini diterpa banyak masalah. Pernah hampir keguguran, hampir menyerah. Bahkan Azahra hampir bundir saat Fatima datang dan mengatakan akan mengambil anaknya lalu membuangnya. Cacian, biarkan kau membusuk di penjara, Zahra. Begitu menyayat hatinya. Setidaknya, saat Fasya dicaci, masih ada keluarga Miller. Namun, lihatlah bagaimana Azahra terkurung di balik jeruji besi. Bahkan ibu angkat yang selama ini menjadi sekongkolannya pun tak dapat membantu apa-apa. Terus, Buk, tarik napas. Azahra berteriak dan bayi itu segera meluncur untuk kemudian disambut oleh tangan dokter. Bahri bersyukur, putrinya telah dilahirkan setelah 1,5 bulan yang lalu Abrar putra pertamanya lahir. Ada apa dok? Bahri menatap dokter yang sedang berusaha memeriksa bayinya. Bukan apa-apa, Bahri kian cemas karena menangkap raut panik dokter tersebut. Kenapa tidak menangis, Mas? Azahra sudah lega bisa melahirkan didampingi suaminya, tapi kenapa bayi yang akan dia jadikan alasan kembali harus mengalami masa kritis? Ada apa dengan anak saya dok? Azahra ingin tahu lebih lanjut, dan di menit kemudian dokter itu menampilkan wajah pasrah. Maafkan kami, katanya lirih. Hiks. Azahra terisak, bahkan meraung keras sambil meronta. Anakku pasti baik-baik saja. Bahri mengusap wajah yang lelah. Bertubi-tubi sekali masalah yang dia lewati. Kemarin, dirinya baru saja kehilangan Fasya, dan hari ini, Bahri harus kehilangan putrinya. Ini karenamu, Mas. Harusnya kamu jaga aku, kamu rawat aku, kamu lindungi aku supaya anak kita selamat. Teriak Azahra. Bahri sudah mau pecah kepalanya. Lelaki itu keluar dari ruangan dan memukul dinding yang melukai buku-buku di tangannya. Ibunya ingin cucu, mengambilnya dari Fasya tak mungkin, dan dari Azahra pun tiada. Dia menghamili 2 wanita sekaligus tapi tak satupun anak yang Fatima gendong. Mas Bahri, tanggung jawab. Azahra di dalam terus berteriak keras. Kondisi kejiwaan wanita itu memang sedang terganggu akhir-akhir ini. Itulah makanya beberapa perawat segera menyuntikkan penenang. Sudah sekuat tenaga Azahra bertaruh nyawa demi bayi yang dia dapatkan dari benih Bahri. Sayangnya, tak sempat menangis, bayi itu mengembuskan napas terakhir. Sering Bahri mendatangi Azahra sebelum hari ini pun, tapi ketika Azahra merayunya, Bahri rasa hasrat yang dulu berapi-api hilang bak tinggal abunya. Pernah ia mencoba untuk membalas ciuman Azahra yang dulu begitu membuatnya terlena dan membara, kini tak lagi sama. Entahlah, mungkin moodnya yang tidak bisa, atau dia sudah tak lagi memiliki hasrat itu karena seringnya menghadapi masalah. 4 bulan kemudian, Masya Allah, cantik sekali. Aisyah memuji putrinya yang baru keluar dengan busana formal. Hari ini, Fasya akan membawa baby Abrar ke kampus ayahnya. Layaknya dahulu sebelum menikah dengan Bahri, Fasya akan kembali mengajar seperti biasanya. Yah, hidup harus tetap berjalan dengan atau tanpa Bahri. Mulai lagi hidup barunya, keluarkan lagi tawa yang selama ini tersimpan. Aisyah mengusap kepala Fasya dengan kelembutan. Aca mau hidup Aca yang dulu kembali. Aca mau hidup Aca ceria lagi. Dan sekarang, tidak akan sulit. Fasya lantas menoleh ke stroller bayinya. Karena mama punya Abrar, bayi itu terkekeh geli mendapatkan sapaan ibunya. Ah, Tuhan, ternyata Abrar begitu cepat gendut seperti ini. Sudah 6 bulan, sudah mulai belajar empasi. Fasya menikmati setiap detik bersama putranya. Dulu, hidupnya hanya soal Bahri saja. Dia terus-menerus menangisi Bahri seolah dunia yang dia miliki hanya untuk Bahri. Namun,
Lihat saja bagaimana cara Abrar tampan yang sangat mirip dengan Bahri itu tersenyum menyemangati harinya. Fasya tak pernah kehilangan mood walau sesaat. Ini hari pertama kita mengajar. Fasya mengepal kuat tangannya, dan Abrar kembali tertawa menggemaskan. Gantengnya. Pukul 9 pagi, di FAI, Fakultas Agama Islam milik Millers Corpora. Pria itu baru menilik ujung jarum yang berputar setiap menit di balik kaca jam tangannya. Matanya baru santai melenggang ke arah pintu, lalu turun ke meja kerjanya dan sontak kembali terangkat sesaat setelah sadar jika di depan sana telah hadir wanita cantik yang tersenyum melewati pintu. Masya Allah, Buk Fasya. Orang-orang bahkan menyambut kedatangan wanita itu dengan berbondong-bondong mendekat. Juga, menatap bayi yang tersenyum di atas stroller hitam itu. Masya Allah, tuan muda punya Pak King Miller sangat tampan. Terima kasih, para aunty. Fasya lalu duduk di sebuah kursi. Agaknya, di sanalah Fasya akan duduk setiap harinya. Gantara beranjak dari lamunan, setelah lelaki di sebelahnya berdeham. Anak keturunan founder kampus datang, Ustadz. Gantara bukan tidak tahu, dia justru bisu karena terpaku, hingga terlalu kaku, keluh, gagu, bahkan gugup. Yah, harus bagaimana dia menyapa Fasya, karena terakhir kali dia menyapa Fasya, wanita itu diam melamun tak mengindahkan suaranya. Ini minuman buatan Fasya loh. Gantara menelan selai telak seketika Fasya berkeliling demi membagikan minuman botol yang katanya buatan sendiri. Assalamualaikum, Bang Taraf. Yah, Gantara merasa jantungnya tak berdetak untuk sesaat hingga dengan tak disengaja tangannya meraba dadanya sendiri. Bang Taraf. Iya. Gantara tersenyum lalu meraih botol minum yang Fasya ulurkan. Terima kasih. Gantara rasa lega karena sudah bisa bernapas seketika Fasya melewati meja kerjanya. Mulai hari ini, Fasya bergabung di fakultas ini lagi, dan untuk yang baru pernah melihat saya, perkenalkan nama saya Fasya. Bersambung. 27. Umi kenapa? Bahri menyapu air mata yang entah sedari kapan keluar mengaliri pipi ibunya. Fatima wanita pertama yang menjadi cinta Bahri. Kemarin juga wanita itu pula yang menjadi garis pemisah antara dirinya dan Fasya. Namun, apapun yang terjadi, Fatima tetap saja ibu yang melahirkannya. Bahri mungkin sudah pernah gagal menjadi suami yang baik, tapi dia masih anak yang berbakti. Umi, mau ketemu cucu Umi. Sudah beberapa hari terakhir, bibir Fatima sedikit miring ke kiri. Agaknya stroke yang kemarin hanya gejala ringan menjadi parah pasca ketok palu di pengadilan. Sebelumnya, Fatima sempat berharap Fasya memaafkan Bahri lalu kembali. Toh, Bahri sudah menceraikan Azahra, kini. Namun, berulang kali Jatmiko melamar ulang Fasya untuk Bahri. Keluarga mereka masih tetap kekeh tidak menerimanya lagi. Sudah di bulan keempat menjadi duda, Bahri masih kukuh untuk menyebutkan nama Fasya di sepertiga malamnya. Yah, andai saja ada kesempatan kedua, takkan pernah Bahri sia-sia. Bujuk Fasya supaya mau ke sini. Fatima menangis, selain sakit di fisiknya, dia merenungi nasib buruknya yang bahkan sampai dia stroke seperti sekarang ini, dia belum pernah merasakan bagaimana menggendong seorang cucu. Hari ini juga Bahri datangi Fasya. Umi doakan saja dia mau ke sini. Bahri kecup kening Fatima, lalu menatap Jatmiko yang berdiri di belakang Fatima dengan sebelah tangan yang disakukan. Kamu hati-hati. Jatmiko tidak lupa, keluarga King Miller masih memagari Fasya dan Abrar dengan puluhan pengawal. Yang lalu biar berlalu. Sekarang, buka lembaran baru. Bujuk Fasya baik-baik. Jangan ada paksaan, anggap kamu sedang berusaha menaklukkannya dari nol lagi, pesan Jatmiko. Bahri pamit, Assalamualaikum. Bahri keluar setelah mencium punggung tangan ibunya lalu ayahnya yang menjawab salam setelahnya. Jika kemarin Bahri tak berhasil meluluhkan Fasya,
Sekarang Bahri percaya diri karena doa Fatimah juga menyertai langkahnya. Untuk pertama kalinya Fatimah menyuruh Bahri membawa Fasya ke rumah. Agaknya ini salah satu bentuk pertobatan Fatimah yang selama ini begitu rewel pada Fasya. Bahri masuk ke dalam mobilnya, meraih ponsel yang dihiasi dengan foto putra tampannya. Yah, bahkan sampai sekarang Fasya masih mengirimkan perkembangan anaknya. Berawal dari saat dia menguburkan putri yang dilahirkan Azahra. Fasya ikut mengucapkan berbelasungkawa juga turut bersedih atas gangguan kesehatan mental Azahra di penjara. Dari sanalah, dimulai sebuah percakapan di antara mereka dan sampai sekarang keduanya masih saling kirim pesan. Bicara soal Azahra, sempat Bahri mengetes DNA anaknya, dan dia harus akui bahwa dia bersama Azahra pernah memiliki seorang putri. Sayang, Bahri lalu menghapus kembali pesan yang dia tulis. Dia lupa, seharusnya dia tidak lagi membuat Fasya risih dengan sebutan itu. Aku mau bicara denganmu. Bahri lalu menyalakan mesin mobil setelah mengirim pesan singkat tersebut kepada Fasya. Sudah cukup siang. Dia harus ke kampus tempat di mana dirinya mengajar. Hanya 3 hari dalam seminggu. Lalu sisa harinya dia buat untuk mengurus perusahaan makanan milik Jatmiko yang 40% sahamnya atas nama Fasya. Yah, setidaknya sampai usia Abrar 17 tahun baru boleh dipindahkan ke Abrar. Klik, mendapat pesan dari mantan. Bahri menepi untuk membacanya. Rupanya Fasya tidak bisa bertemu karena sudah mulai sibuk dengan kampusnya kembali. Kamu ngajar lagi? Bahri baru tahu, dan sedikit tersentak. Fasya memilih untuk kembali beraktivitas layaknya gadis muda. Ya, di kampus yang dulu, cecar Bahri. Ya, sontak, dada Bahri memanas. Bulu kuduk kian meremang, takut. Kampus tempat Fasya mengajar, bukankah itu berarti satu tempat yang sama dengan Gantara? Ah, Tuhan, kemarin Bahri bisa melarang Fasya karena sudah istrinya. Sekarang, punya hak apa dirinya atas wanita itu? Kalau kamu ngajar, Abrar gimana? Alhamdulillah nurut. Bahri mendengus pelan. Benar-benar jawaban yang padat dan singkat. Dulu Fasya selalu mengirimi dirinya pesan yang bertubi-tubi bahkan panjang sekali isi topiknya. Namun, sekarang Fasya yang mencintai dirinya secara brutal telah lenyap. Memang kontaknya tidak diblokir, bahkan masih bisa Fasya membalasnya. Tapi sejauh ini, sekalipun Fasya tak pernah mengangkat panggilan atau mengirim pesan lebih dulu. Hei, Assalamualaikum. Gantara terkekeh kecil mendapat sapaan baby Abrar. Usapan lembut dia berikan di perut gendut anak itu. Kamu lucu, Masya Allah. Gantara memuji, tapi wajah Bahri terdapat di sana. Ciyeye, main sama Om ya. Fasya baru selesai dari toilet setelah sebelumnya menitipkan Abrar pada Gantara yang kebetulan tidak ada kelas. Gantara masih tersenyum untuk Abrar, dan kedatangan Fasya membuat pria itu menoleh secara refleks. Sayangnya, mata itu harus dia turunkan lagi setelah mendapati satu kancing Shanghai di bagian samping perut Fasya terlepas. Gantara mengusap kening, bingung, antara ingin menegur atau tidak. Andai tidak ditegurnya, Fasya pasti akan menjadi pusat perhatian bagi mata mahasiswa nakal di kelasnya nanti. Walau fakultas mereka agama, tapi balik lagi, pikiran insan sama hakikatnya. Apalagi, kebanyakan dari mahasiswa di jurusan ini, ada yang berangkat dari background santri beling, anak nakal buangan ibu bapaknya. Terima kasih, Om Taraf. Sembari mewakili Abrar, Fasya tersenyum lalu menundukkan tubuhnya demi membetulkan baju putranya. Di mana gerakan itu membuat mata Gantara lolos ke dalam perut Fasya yang berhasil membuatnya bergetar seketika. Demi menetralisir gemuruh di dalam dirinya, Gantara terus berdeham. Yang mana, Fasya justru mengiranya sedang penyakitan. Om Taraf, lagi batuk. Tidak, demi mata dan jantung sehatnya,
Gantara menarik ujung hijab yang kurang turun ke area samping perut Fasya agar sedikit menutup bagian yang melompong. Memang tidak terlihat kulitnya, hanya tampak manset putih saja, tapi lekukan yang sempat Gantara intip secara tidak sengaja, lumayan berhasil menyentak kewarasannya. Dia berdosa mungkin, ia telah lancang memiliki angan mesum hanya karena penglihatan tidak disengajanya. Maaf lancang, tapi kancing baju Nona lepas beberapa. Hah, Fasya mendelik tak sadar, lalu memeriksa bagian yang ternyata memang belum dikancingkan kembali. Ah Tuhan, cukup kuat Fasya memejamkan mata sebagai gestur alami tak enaknya. Dia terlalu takut Abrar menangis sampai keluar dengan buru-buru sekali. Tanpa tahu, yang dia perhatikan hanya kancing di atasnya saja, selebihnya terbuka. Terima kasih, kaku Fasya. Lantas menatap senyum keki Gantara yang beranjak bangkit dari duduknya. Mau kemana? Salat taubat. Bersambung. 28. Assalamualaikum. Fasya mendorong stroller Abrar didampingi beberapa pengawal pribadi suruhan ayahnya. Janda muda itu sedang berada di rumah sakit di mana Fatima menjalani perawatan. Entah sudah keberapa kali Bahri memintanya untuk menyempatkan waktu agar Fatima bisa bertemu dengan Abrar. Selama ini, Fasya dibuat iba oleh cerita-cerita Bahri dan Jatmiko soal Fatima. Fasya sendiri pun mengutuk keras watak tak tega yang dia miliki bahkan sedari kecil hingga sematang ini. Sudah sekeras itu King Miller melarangnya menemui Bahri lagi, nyatanya Fasya masih dibuat luluh dan datang kembali. Sekilas tadi, masih ada rasa yang mencelos di dadanya saat aroma Bahri mulai masuk ke dalam rongga indera penciumannya. Waalaikumsalam. Bahri tersenyum manis menyambut kedatangan Fasya. Mereka memang sudah sepakat akan baik-baik dalam memenuhi hak anak meski berpisah. Bahri bersyukur karena Fasya tahu sekali aturan agamanya. Setidaknya, meski putus pernikahan mereka, masih tersambung tali silaturahmi. Mata dan senyum Bahri meredum ketika beralih kepada bayi mungil itu. Abrar bila mana disandingkan dengan foto masa kecilnya, amat sangat mirip. Bibirnya, hidung, lengkungan alisnya, bahkan Abrar memiliki manik hitam. Lalu bagaimana bisa dia pernah mempercayai hasutan Az-Zahra dan Umi Fatima tentang kesucian Fasya? Dia mirip denganku, sangat. Fasya berkata lirih tapi menyela, seolah sedang menunjukkan bahwa, inilah anak dari benih yang pernah kau ragukan. Bahri sempat menurunkan pandangan, tapi tak lama ia angkat kembali karena ia amat sangat merindukan wanita yang dulu pernah ada di dalam dada dan dekapannya. Bahri kembali menatap wajah Fasya, detil, dari matanya yang pernah dikecup, hingga hidung yang pernah dia gigit sambil bersenda gurau di atas ranjang yang sama. Kulit mulusnya, rona pipinya, wanginya hingga bentuk tubuhnya masih sama. Tak ada yang kurang satupun meski Fasya sudah pernah melahirkan putranya. Ah Tuhan, kenapa dia harus melepas keindahan ini demi perusak? Tatapannya yang melekat lantas beralih ke bibir yang dulu sering membuatnya melayang meski hanya dirinya yang aktif dan Fasya tidak. Sekagum itu Bahri pada Fasya, 1 tahun sebelum ada Az-Zahra. Apapun yang ada pada Fasya begitu sempurna, menyayangi, posesif, bahkan tak ada yang boleh Fasya kerjakan walau hanya satu pekerjaan rumah. Bahri hanya sempat hilaf membandingkan Fasya ketika merasakan surga yang Az-Zahra berikan, bermula dari masakan, obrolan, dan servis ranjang kedua hingga lalai surga yang sebenarnya telah dia miliki berupa Fasya. Aku merindukanmu, Ning. Bahri memiringkan kepala, mengikis jarak dengan sebelah tangan yang berusaha meraih rahang Fasya. Fasya melangkah mundur meski di dadanya masih sanggup berdebar-debar oleh perilaku lelaki itu. Tapi, tak dipungkiri jika masih ada sedikit trauma akan tamparan lelaki itu. Mundurnya Fasya membuat Bahri tersadar, jika dunianya sudah berbeda, ya. Fasya bukan lagi istrinya. Mereka tidak sepantasnya berciuman, dan Fasya bukan wanita yang akan menerima kecupan dari lelaki yang bukan suami.
Bahri terpaku sampai Fasya kemudian melewati tubuh Bahri hingga masuk ke dalam kamar pasien Fatima. Bahri hela napas dalam lalu mengembuskan sambil mengusap wajah yang dipenuhi Fasya. Bahkan aroma yang menguar dari Fasya mengingatkan dirinya akan segala memori indah saat mereka bersama. Ingin memeluk, tapi tiada lagi dihalalkan. Bahri ikut masuk setelah lama terdiam untuk mengondisikan getaran dan segala rasa yang seharusnya dia lawan. Di dalam sana, Fasya tengah memberikan putranya pada gendongan Fatima. Namun, segera diambil kembali karena Abrar menangis histeris. "Maaf, Umi, tapi Abrar belum siap Umi gendong." Fatima mendadak gagah. "Benar dia cucuku, kan? Dia mirip Bahri." "Memang kalau bukan anak Bahri anak siapa lagi, Fatima?" tegur Jatmiko. Seketika Fatima menangis. Foto-foto sama dosen montir itu sangat mesra. Bukankah sangat tidak mungkin kalau wanita normal tidak tertarik dengan pria setampan anak sopirnya King Miller? "Umi," Bahri menegur. Sungguh, ucapan Umi tidak hanya menyakitkan Fasya, tapi juga dirinya yang lantas cemburu. Fatima menatap Fasya. "Mengaku saja kalau kamu pernah selingkuh dan Bahri tidak bersalah saat menuduhmu. Jangan memutarbalikkan fakta seolah Bahri yang salah karena sudah poligami. Coba kaji lebih dalam, Fasya. Lelaki boleh menikah lagi tapi bukan berarti cintanya hilang." Jatmiko menggeleng. Kemarin dia sempat berpikir jika Fatima sudah tidak lagi akan membahas tentang masa lalu. Jatmiko sampai tak bosan-bosannya meminta tolong kepada Fasya demi Fatima kesayangannya. Hari ini, detik ini, Jatmiko sadar bahwa istrinya takkan pernah berubah. Pikirannya hanya akan dipenuhi dengan pikiran negatif. "Umi bicara seperti itu karena Masya Allah, suami Umi sangat setia dan hanya satu istri sampai saat ini," sahut Fasya. "Sekarang Azahra sudah diceraikan. Kamu tidak punya saingan. Kamu juga punya anak lelaki, cukup, seharusnya kamu bisa kembali lagi sama Bahri seperti dulu. Apa sulitnya melupakan masa lalu dan memulai kehidupan baru dengan Bahri lagi? Semua orang berhak punya kesempatan kedua, Fasya." Pembicaraan kita selesai. Fasya takkan lagi mengasihani Fatima. Bahkan sampai di detik ini pun, dia selalu menjadi tertuduh. Fasya mendorong stroller menuju pintu keluar, dan Fatima meracau. "Kamu tidak berikan Bahri kesempatan, bukan karena kamu sudah tidak cinta lagi, tapi karena kamu takut sama ayah kamu yang arogan." Bahri setuju ucapan Fatima kali ini, dan Bahri menyusul Fasya keluar hingga mengiringi langkah Fasya di koridor. Kedua pengawal telah siaga di sisi keduanya. Kini, "Maafkan Umi." Bahri berusaha meraih lengan baju Fasya yang terus melangkah jutek hingga ke parkiran. "Sayang." Dua pengawal langsung mendorong dada Bahri yang sudah terlihat memaksakan kehendaknya pada Fasya. "Tolong pikirkan lagi niatku, kalau bukan demi kita, setidaknya demi status Abrar." Bahri terus berusaha meraih Fasya yang kemudian masuk ke dalam mobil hitam. Bahkan menghalangi tertutupnya pintu meski sudah dihalangi dua bodyguard. "Bukankah Umi benar, semua orang berhak mendapat kesempatan kedua? Dan aku yakin perasaan kita masih sama besarnya." Satu pengawal menegur keras dengan hentakan di dadanya. "Tolong jangan buat kami lupa kalau Anda pernah menjadi tuan muda kami. Kalian tidak seharusnya ikut campur urusan rumah tangga kami." Bahri tak kalah teriak. Mobil Fasya melaju, Bahri berlari meraih mobil miliknya, masuk ke dalam, dan melaju demi mengejar mobil Fasya yang keluar dari parkiran basement dan kian kencang. Tak peduli meski harus dibakar King Miller, Bahri pernah kehilangan. Cukup, kali ini Bahri yakin, Fasya masih mencintainya. Orang gila mana yang mau datang menghadap calon mertua seperti Umi Fatima kalau bukan karena rasa tulus Fasya yang masih tersisa untuknya. Sesekali Bahri memukul klakson agar mobil Fasya berhenti. Sayangnya, mobil Fasya tetap melaju di sepanjang kota Jakarta hingga masuk ke dalam pekarangan mansion keluarga Miller.
Belum sempat tertutup pagar itu, mobil Bahri sudah lebih dulu masuk. Sudah dikatakan sebelumnya, Bahri tak peduli meski orang bilang kemarahan keluarga Miller layaknya malaikat pencabut nyawa. Bahri ingin Fasya kembali. Biarkan Fasya tahu keseriusannya. Biarkan Fasya tahu betapa ugal-ugalan dirinya dalam mencintai. Bahri memberhentikan mobil. Sesaat setelah Fasya turun dari mobil sambil membawa lari putranya menaiki tangga teras. Bahri keluar, berlari mengejar, sebelum matanya lantas disambut oleh tatapan King Miller yang begitu menusuk bahkan didampingi Gantara. "Pak, mau aku suruh kau pulang dengan baik-baik, atau dengan cara yang ekstrim?" tawar King. "Kami masih saling mencintai. Apa salahnya dibersamakan lagi?" Bahri janji tidak akan pernah mengulang kesalahan yang dulu. Tidak ada kesempatan lagi, karena Gantara yang akan aku nikahkan dengan Fasya. "Pak," Fasya mendelik. Terlebih, Bahri yang lekas menyergah. "Apa Papa yakin, Gantara juga akan lebih baik dariku?" Bersambung 29. Gantara pernah membiarkan Fasya lenyap dari angannya. Dan semenjak tahu jika Fasya tak bahagia, Gantara seolah lancang memikirkan wanita itu kembali. Nama indahnya terus disebut di sepertiga malamnya. Berharap jalur langit akan bisa memudahkan urusan hatinya. Beberapa jam yang lalu, Gantara menghadap kepada King Miller. Jika dahulu dia minder, kali ini dia tak mau lagi mundur. Berulang kali jawaban istiqarahnya seolah terus-menerus memantapkan hati agar berani dan tegas untuk maju satu langkah dengan meminta Fasya kepada walinya. Hari ini, King Miller setuju dan berkata akan menerima pinangannya. Tapi, detik ini pula, Bahri tampak masih mengejar Fasya. Di hadapannya, bahkan Bahri terus-menerus menyuarakan skeptisismenya kepada cinta tulusnya selama ini. Padahal bicara soal cinta, Bahri tahu apa. "Sayang, aku minta maaf soal kemarin, tapi urusan mencintai, tidak ada yang lebih besar dari cintanya Bahri," teriak Bahri. Gantara hanya diam menyimak. "Sayang, please, pikirkan ulang keputusanmu. Orang lain belum tentu lebih baik dariku, pikirkan juga bagaimana Abrar. Dia butuh ayah kandung yang tidak akan pernah membedakannya dengan anak lainnya." Gantara hanya menatap tajam lelaki yang digiring para bodyguard King Miller agar turun dari tangga teras mansion. Bahri masih histeris. "Kalau kamu menyerah, maka biarkan aku yang berjuang keras untukmu kali ini, Fasya." Fasya berlari masuk. Gantara sempat mendengar isak tangis wanita itu. Dan ini menyakitkan hati. Tapi Gantara seorang lelaki, kakinya takkan mundur setelah melangkah hingga sejauh ini. King menyuruh orang-orangnya memulangkan Bahri. Lantas mengajak Gantara masuk ke dalam agar mendengar sendiri bagaimana jawaban Fasya. Ketiganya tak bisa duduk, mereka berdiri dengan ketegangan. Fasya masih menangis sementara mata Gantara masih menyimak setiap isak yang Fasya tarik. Abrar sudah aman bersama babysitter. Dan King mulai membuka obrolan. "Gantara kesini untuk melamarmu. Acha tidak mungkin menerimanya." Di depan Gantara sendiri Fasya menolak. Berharap Gantara akan mundur, karena Fasya tahu, King Miller yang menyuruh Gantara melamar. "Kamu masih cinta lelaki lemah yang hanya bisa menamparkanmu, Fasya," sergah King dan Fasya menangis. Anak manja yang hanya pandai bersembunyi di ketiak ayahnya. Serapah King. Fasya terisak sesak. "Kenapa tidak dari dulu Papa bilang begitu? Kenapa dulu Papa harus menjodohkan Acha sama Mas Bahri?" King terdiam. Jujur, dahulu dia memandang Jatmiko yang begitu baik. Sudah cukup lama juga mengenal Jatmiko dari Gus Emir. Kala itu, jika melihat dari Bahri pun memang tak ada yang kurang. Tampan, berpendidikan, kaya, paham tentang agama, jadi apa lagi? Tak ada sekalipun menerka, jika akhirnya lelaki yang pernah amat sangat King percaya berubah menjadi lelaki yang menyakiti putrinya. Sekarang Acha masih menata hati, dan Papa sudah seenaknya menjodohkan Acha lagi.
King terkekeh menyepelekan. Kalau kamu tidak segera menikah, Papa yakin akan terus memikirkan Bahri dan menjadi lemah. Fasya juga tahu, cinta Fasya masih begitu dalam dan besar. Acha nggak yakin bisa mencintai orang lain lagi setelah seluruh hati Acha dicurahkan sama Mas Bahri. Kita lihat saja nanti. King maju satu langkah sementara Fasya mundur. Gantara yang akan bertanggung jawab atas sisa hidupmu. Fasya lekas menatap Gantara yang sedari tadi hanya diam menatapnya. Bang Taraf lelaki yang baik. Tidak perlu mengorbankan diri untuk Acha, Bang. Demi Allah, sampai saat ini, hati Acha masih untuk Mas Bahri. Gantara terpaku, bahkan meski Fasya berlari menaiki satu persatu anak tangga, lelaki itu hanya pandai bergeming. Sekarang, King yang ingin tahu, jawaban apa yang akan Gantara lontar. Kamu masih yakin, kamu bisa hidup dengan wanita yang masih hanya mencintai mantan suaminya? Yah, Gantara sadar siapa dirinya. Sedari dulu ia selalu mundur karena dia merasa tak pantas. Dia memang tidak sekaya apalagi setampan Bahri. Namun, untuk besar cintanya, bahkan mungkin Tuan King Miller sendiri tidak akan pernah bisa menandinginya. Hati memang merasa nyaman dalam memendam, namun otak merasa tak tahan untuk menahan segala beban. Maka itu, meski Fasya bilang Fasya masih hanya mencintai Bahri, Gantara masih akan tetap melangkah maju. Cukup dia melihat bagaimana Bahri menyia-nyiakan keindahan ini. Sekarang, gantian dia yang memilikinya. Aku rasa, Fasya sudah dibutakan cintanya, dan kamu hanya akan merasa lelah karena berjuang sendiri, jelas King. Bahkan meski Nona Fasya ditakdirkan menjadi patah hati terpanjang di dalam hidup saya tidak akan pernah menyesalinya. Bersambung 30. Fasya insecure, ya. Bersama Bahri yang saat menikah masih gadis dan segar saja, Bahri sempat membanding-bandingkan dengan Azahra yang sudah sering berhubungan dengan lelaki lain, apalagi kini ia janda. Bukankah ia baru saja bercerai? Bahkan belum ada 1 tahun perpisahannya bersama Bahri, masih cukup kuat ketakutan-ketakutan yang dialami, dan King Miller sudah menjodohkannya kembali. Lalu bagaimana dengan kualitas hidup barunya nanti? Bisakah dia melayani Gantara yang mungkin hanya pemuda malang dan digertak King Miller untuk menikahinya? Tidak ada yang lebih mencintaimu dari Papa, makanya menurut saja. Aisyah mengusap pucuk kepala Fasya yang masih menangis. Bang Taraf masih bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari Fasya. Dia punya segalanya, dia cerdas, tampan, apalagi. Tidak sepatutnya dia menikahi Fasya. Dia serius meminangmu, sahut Aisyah. Fasya menggeleng tak percaya. Papa pasti yang menyuruh Bang Taraf menikahi Acha, lalu hanya karena belas kasihan, atau mungkin sekedar balas budi, Bang Taraf mau. Ceritanya tidak sesederhana itu. Bang Taraf sendiri yang memintamu. Aisyah bersaksi saat Gantara dengan gagahnya datang untuk meminang Fasya. Gantara lelaki yang religius, sama seperti Bahri. Bisa dipastikan jika Gantara pun tak akan pernah mau berhubungan dengan wanita tanpa adanya ikatan sakral. Dulu, Fasya juga terpaksa menerima Bahri, tapi pada akhirnya kebersamaan membuat Fasya jatuh sejatuh-jatuhnya pada Bahri. Bukan tidak mungkin, Gantara akan mampu menyembuhkan luka Fasya. Ada yang bilang, menjalani hubungan baru akan membantu melupakan hubungan yang lama. Acha sudah janda, sementara Bang Taraf bukan duda. Dia tidak layak dapat Acha yang sudah bekas orang lain. Aisyah menyela terik. Tidak ada kata bekas untuk perempuan yang kesuciannya hanya untuk suami, sayang. Fasya nggak mau kalau nantinya Bang Taraf menyesal menikahi Fasya. Kamu mau kembali sama Bahri? Tanya Aisyah pada akhirnya. Fasya ini mengingatkan Aisyah kepada ibunya yang meski sudah pernah disakiti ayahnya, masih terus menganggap semua kesalahan bisa diperbaiki di kesempatan kedua. Kamu mau rujuk? Soal itu, Fasya lebih takut, makanya gelengan kepala dia berikan.
Dia hanya masih belum bisa menerima siapapun setelah cintanya diborong oleh Bahri. Gantara lelaki yang baik, seharusnya tidak perlu mengorbankan diri untuk menjadi suami baginya yang tak pandai soal apapun. Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Dan Mimi yakin, doa Mimi akan terkabul suatu saat nanti. Wanita yang terlalu manja sepertimu, mungkin bukan jodoh yang tepat untuk Bahri. Tapi bukan berarti, tidak tepat juga untuk lelaki seperti Gantara. Fasya menundukkan wajahnya. Lalu apa kata orang tentang perselingkuhan yang dulu pernah Fatima tuduhkan? Ah, banyak sekali ketakutan yang menggejolak. Terima saja perjodohan ini. Percayalah, dicintai lebih besar itu lebih baik daripada kita yang mencintai lebih besar, kata Aisyah. Bang Taraf hanya menyukai tampilan luar Fasya saja. Tidak dengan segala yang ada pada Fasya kan? Tanya Fasya. Sayang, Fasya tidak bisa menceritakan lebih detail perihal ini, tapi yang pasti Fasya tidak handal dalam menyenangkan suami di atas ranjang. Sama seperti Mas Bahri, Fasya yakin Bang Taraf juga akan jenuh, karena Fasya tidak layak diperistri siapapun, lirihnya. Bengkel FSH, pertama kalinya Bahri menginjakan kaki di tempat ini. Tempat yang dia tuju setelah semalaman tak tahan menahan kalut-malut di dalam otaknya. Gantara baru membuka bengkel, pakaiannya masih hanya mengenakan celana panjang dan kaos singlet hitam. Beberapa anak buah sudah ada yang memakai seragam. Bahri sudah lelah menunggu di luar hingga bengkel ini buka. Kini, matanya beradu sendu dengan manik kecoklatan Gantara. Gantara pernah mondok di pesantren kakek Bahri. Kala itu Bahri masih kelas 6 dan Gantara kelas 4. Ya masih anak-anak saat berjumpa di masa lalu dengan status sosial yang berbeda jauh. Kata siapa anak sopir tidak bisa membuat Bahri takut. Gantara sangat tampan, cerdas, bujangan, sekarang sudah punya usaha dan pekerjaan yang bergengsi. Ada apa kau datang ke sini? Aku mohon mundur. Bahri bicara baik-baik, karena dengan emosi pun percuma. Aku sudah pernah melakukannya. Aku sudah pernah mundur untukmu. Sekarang, biarkan aku membahagiakannya, cetus Gantara. Bahri tertawa samar, terasa miris bahkan ingin sekali menangis. Dia punya banyak sekali kekurangan. Dan hanya aku yang bisa menormalisasi semua kekurangan Fasya. Sebut apa yang kurang dari wanita suci yang hidupnya hanya tahu seputar cinta keluarga dan hukum agamanya saja. Sergah Gantara. Bahri menyela ketus. Hanya aku yang boleh tahu, apa kekurangan Fasya yang kau lihat sempurna dari luarnya. Sontak, Gantara meraih kerah jaket jeans tebal kecoklatan milik Bahri. Keduanya saling mempertemukan tatapan nyalang. Asal kau tahu, bukan kesempurnaan yang kulihat darinya, Gus. Justru aku tahu semua wataknya yang keras tapi lemah. Masalah kualitasnya menjadi seorang istri, aku tidak akan pernah menuntutnya sempurna. Bullshit, teriak Bahri. Otak lelaki sama saja, begitu pula dengan Gantara. Tapi setidaknya, Bahri sudah tahu luar dalam seorang Fasya dan rela menerimanya. Bahri tidak yakin Gantara bisa bertahan hidup bersama wanita yang manja, pendiam, tidak bisa menginovasi diri, monoton, bahkan tak ada yang bisa diharapkan selain hanya seorang Fasya yang dicintainya. Kemarin, Azhara hanya sepintas rasa dari yang tidak pernah dia dapat dari Fasya. Tapi jika bicara soal cintanya, Fasya pemenang sebenarnya. Hanya aku yang paham Fasya. Bahkan setelah semuanya aku tahu, aku sudah memperlakukannya layaknya ratu. Gantara terkekeh, sempat juga menyapu ujung mata yang tak gatal sebagai tanda jika dirinya tidak menganggap Bahri serius. Apa masih harus aku ingatkan lagi bagaimana kau mengangkat tangan untuk wajah Fasya di depan Madu Muham? Yah, Bahri mengangguk. Semua orang pernah punya kesalahan, Gantara. Begitu juga denganku. Gantara menyela secara ketus. Aku pernah melakukan kesalahan karena mempercayaimu. Dan sekarang, kepercayaanku terhadapmu sudah hilang, Gus.
Dia masih mencintaiku. Bahri masih ingin bicara baik-baik. Hidupmu tidak akan pernah mudah bersamanya, percayalah. Jangan mengancam Gantara dengan kesulitan, Gus. Gantara dan perjuangan sudah berkawan sejak lama, asal tahu saja. Bersambung.